Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Ferdiansyah, dengan NIM 2353377, prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik. Baik, di sini saya ingin mengerjakan terkait tugas video, yakni untuk modul 4, 5, 6, dan 7. Baik, kita langsung saja guna mempersingkat waktu masuk ke modul 4. Nah, di sini ada pada poin 4.0 ada pendahuluan. Nah, mengapa saya harus mengambil ini? Nah, di sini sudah dijelaskan. Nah, terus apa yang akan dipelajari modul ini? Nah, judul modul lapisan fisik. Nah, tujuan menjelaskan bagaimana protokol lapisan fisik, layanan, dan media jaringan mendukung komunikasi lintas jaringan data. Nah, ini tujuan dari lapisannya sudah jelaskan tujuan dan fungsinya. Nah, ini seperti ini. Nah, kita langsung masuk ke poin 4.1. Ini koneksi fisik. Nah, baik saat menghubungkan ke printer lokal di rumah atau situs web di negara lain sebelum komunikasi jaringan dapat terjadi. Koneksi fisik jaringan lokal harus dibuat. Koneksi fisik dapat berupa koneksi kabel atau koneksi nirkabel menggunakan gelombang radio. Jenis koneksi fisik yang digunakan bergantung pada pengaturan jaringan. Misalnya di banyak kantor perusahaan, kalian memiliki komputer desktop dan laptop yang terhubung secara fisik melalui kabel dan saklar bersama. Nah, di sini ada router nirkabel seperti ini. Nah, untuk nomor satu ini antena nirkabel yang tertanam dalam versi router yang ditunjukkan pada gambar di atas. Nah, terus nomor dua beberapa port switch internet. Nah, terus nomor tiga pelabuhan internet. Koneksi kabel ke router nirkabel. Nah, seperti ini sudah dicontohkan. Koneksi kabel menggunakan NIC Ethernet. Nah, ini seperti ini. Nah, lapisan fisik. Nah, lapisan fisik OSI menyediakan sarana untuk mengangkut bit yang membentuk bangkai lapisan tautan data melalui media jaringan. Lapisan ini menerima bingkai lengkap dari lapisan tautan data mengkodekan sebagai serangkaian sinyal yang dikirimkan ke media lokal. Nah, sebelumnya mohon maaf kalau sedikit berisik, soalnya saya mengerjakannya di kampus. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada kuis, kita next saja. Nah, sini ada standar lapisan fisik. Pada topik sebelumnya, Anda memperoleh gambaran umum tingkat tinggi tentang lapisan fisik dan tempatnya dalam jaringan. Nah, topik ini akan membahas lebih dalam tentang hal-hal spesifik tentang lapisan fisik. Ada banyak organisasi internasional dan nasional, organisasi pemerintah yang mengatur dan perusahaan swasta yang terlibat dalam menetapkan dan memelihara standar lapisan fisik, misalnya standar perangkat keras, media pengkodean, dan pensinyalan lapisan fisik ditetapkan dan diatur oleh organisasi standar berikut. Nah, di sini organisasi internasional dan standar. Nah, asosiasi industri eh, telekomunikasi, asosiasi industri elektronik. Nah, ini. Nah, sini. Nah, itu seringkali terdapat kelompok standar pemasangan kabel regional seperti CSA, Senelik, terus GSA, GIS. Nah, sini aplikasi, presentasi sidang, memang nah, seperti ini. Komponen fisik, standar lapisan fisik membahas tiga area fungsional. Komponen fisik, pengkodean, pemberian sinyal. Nah, di sini komponen fisik adalah perangkat keras, elektronik, media, dan konektor lain yang mengirimkan sinyal yang mewakili bit. Nah, seperti ini. Pengkodean. Pengkodean atau penyandian baris adalah metode untuk mengubah aliran bit data menjadi kode yang telah ditentukan sebelumnya. Kode adalah pengelompaan bit yang digunakan untuk memberikan pola
yang dapat diprediksi, yang dapat dikenali oleh pengirim dan penerima. Dengan kata lain, pengkodean adalah metode atau pola yang digunakan untuk mempresentasikan informasi digital. Ini mirip dengan cara kode Morse, kode pesan menggunakan serangkaian titik dan garis. Nah, seperti ini. Nah, pensinyalan. Lapisan fisik harus menghasilkan sinyal listrik optik atau nirkabel yang mewakili 1 dan 0 pada media. Cara bit dipresentasikan disebut metode pensinyalan. Standar lapisan fisik harus menentukan jenis sinyal yang mewakili 1 dan jenis sinyal yang mewakili 0. Ini bisa sederhana perubahan level sinyal listrik atau pulsa optik. Misalnya pulsa panjang mungkin mewakili 1, sedangkan pulsa pendek mungkin mewakili 0. Nah, terus lebar pita. Media fisik yang berbeda mendukung transfer bit pada kecepatan yang berbeda. Transfer data biasanya dibahas dalam hal lebar pita. Lebar pita adalah kapasitas media eh, untuk membawa data. Lebar pita digital mengukur jumlah data yang dapat mengalir dari satu tempat ke lain dalam jangka waktu tertentu. Lebar pita biasanya diukur dalam kilobyte per detik. Nah, kbps ini. Nah, mengabit bps dan gigabit Gbps. Kombinasi beberapa faktor menentukan lebar pita praktis satu jaringan, sifat-sifat media fisik, teknologi yang dipilih untuk memberi sinyal dan mendeteksi sinyal jaringan. Nah, tabel berikut, nah, di sini ada tabel yang menunjukkan satu ukuran umum digunakan untuk lebar pita. Nih. Nah, terus terminologi bandwidth, bandwidth terminologi. Istilah yang digunakan untuk mengukur kualitas bandwidth meliputi latensi, hasil produksi, dan bagus sekali. Nah, di sini. Untuk latensi merujuk pada jumlah waktu, termasuk penundaan yang dibutuhkan data untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Nah, terus hasil produksi atau output merupakan ukuran transfer bit yang melintasi media selama periode waktu tertentu. Nah, terus ada ini bagus sekali. Yakni pengukuran ketiga untuk menilai transfer data yang digunakan. Pengukuran ini dikenal sebagai Godbout. Godbout adalah ukuran data yang dapat digunakan yang ditransfer selama periode tertentu. Nah, Godbout adalah output dikurangi overhead lalu lintas membuat sesi pengakuan, enskapulasi, dan bit yang ditransmisikan ulang. Nah, seperti ini. Ini ada kuis lagi, kita next saja. Nah, sini ada kabel tembaga. Nah, karakteristik kabel tembaga. Kabel tembaga merupakan jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan saat ini. Bahkan kabel tembaga bukan hanya satu jenis kabel, ada 3 jenis kabel tembaga yang masing-masing digunakan dalam situasi tertentu. Jaringan menggunakan media tembaga karena murah, mudah dipasang, memiliki resistansi rendah terhadap arus listrik. Nah, jadi kenapa menggunakan kabel tembaga? Dan ini ada Kak, di sini tertulis karena murah, sudah dipasang dan memiliki resistansi yang rumah terhadap arus listrik. Waktu dan nilai tegangan pulsa listrik juga rentan terhadap gangguan dari dua sumber, gangguan elektromagnetik atau gangguan frekuensi radio. Nah, terus crosstalk adalah gangguan yang disebabkan oleh medan listrik atau magnet dari sinyal pada satu kabel ke sinyal kabel yang berdekatan. Nah, sini jenis-jenis kabel tembaga. Ada 3 jenis utama media tembaga yang digunakan dalam jaringan. Kabel twisted pair tanpa pelindung, kabel twisted pair terlindung. Nah, seperti ini untuk tanpa pelindung. Nah, ini dan di sini ada yang menggunakan pelindung. Nah, ini kabel koaksial seperti ini. Terus ada lagi kabel UTP. Nah, kabel UTP merupakan media jaringan yang paling umum. Kabel UTP yang diakhiri dengan konektor RJ45 digunakan untuk menghubungkan host jaringan dengan perangkat jaringan perantara seperti switch dan router. Nah, dalam LAN kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel berkode warna
yang dipilih bersama-sama lalu dibungkus dalam selubung plastik fleksibel yang